Hmm, Baik, ini video lanjutan ya, karena waktunya tuh terpotong hanya bisa 10 menit. Tadi masuk ke nilai kriteria. Nah, nilai kriteria ini kita lihat, nilai kriteria ini adalah hasil penjumlahan. Jadi saya bilang tadi di nilai akademik, core faktornya yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Maka di sini di core nilai akademik ini, maka kita jumlahkan. Yang berwarna ini istilahnya kita jumlahkan, dan yang tidak berwarna ini di bagian nilai akademik ini dijumlahkan juga. Nah, sedangkan tes IQ sama minat siswa ini masuknya kan ke non akademik, jadi nanti itu kita perhitungkan lagi. Jadi kita fokus ke nilai akademik terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini kita jumlahkan total, di mana sum yaitu C31 yaitu matematika, lalu dijumlahkan dengan IPA juga, lalu dijumlahkan dengan bahasa Indonesia, lalu dijumlahkan dengan bahasa Inggris. Karena IPA, matematika, IPA, lalu di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang berwarna ini masuknya ke dalam nilai akademik. Jadi otomatis yang kita jumlahkan dalam nilai akademik yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Maka menghasilkan nilai 12. Kita enter. Nah, lalu biar lebih mudah, sama saja rumusnya. Cuma karena kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel lebih mempermudah, nah tinggal kita tarik aja sorot. Nah, hasilnya sama saja. Lalu sekundari ini juga. Nah, ini adalah kita jumlahkan, di mana nilai akademik yang sekundari ialah IPS dan agama. Maka kita jumlahkan. Nah, misalkan nih ya, sum 2,4 yaitu atau kolom kolom E dengan baris 31, jadi E31 ditambah dengan 2 sama dengan hasilnya 4,4. Sama yang saya bilang tadi, kita sorot aja, hasilnya sama. Lalu kita fokus ke non akademik sekarang. Nah, non akademik yang core faktor ialah tes IQ dan minat siswa. Maka ya bagian core di sini yang dijumlahkan yaitu ini tes IQ 2,7 ditambahkan 3,6, maka hasilnya 6,3 dan seterusnya pun sama seperti itu. Tinggal mengikuti saja. Lalu yang sekundari itu yang saya bilang tadi. Nah, di nilai di alternatif non akademik yaitu sekundari faktor ialah minat ortu prestasi ekstrakurikuler. Nah, di sini maka kita jumlahkan yaitu K31 dengan nilai 2,2, lalu ditambahkan dengan 2, lalu ditambahkan dengan 3,2. Maka hasilnya sekian. Nah, setelah kita mendapatkan nilai semuanya pada nilai kriteria ini, setelah kita total, maka kita lanjut ke yang namanya ini, besar persentase nilai total adalah 65% untuk nilai akademik, lalu yang 35% untuk non akademik. Nah, maka di sini kita fokus ke nilai akademik terlebih dahulu. Nah, yang core ini sudah dapatkan, nah maka yang karena akan kita kalikan dengan 65%, maka kita ambil dari yang sini. Nah, jadi di sini sama dengan 12 akan dikalikan dengan 65%. Dengan nama Faza ya, kita fokus ke Faza dulu, lalu kita enter. Nah, hasilnya 7,8. Lalu bagaimana dengan ini nih? Sama saja, Farah kita ambil nilainya dengan 13,5, kita kalikan dengan 65%. Nah, kita enter. Kan tadi katanya 65% untuk nilai akademik, maka otomatis yang core faktor dan sekundari ini akan kita kalikan dengan 65%. Kita lihat, nah di sini bisa dilihat dikalikan juga dengan 65%. Jadi kita enter. Nah, lalu ini pun sama, dikalikan dengan 65% ya, yang di sini. Lalu juga sama juga yang lainnya juga. Lalu di sini totalnya bisa kita lihat. Total itu dengan rumus sum, di mana kita jumlahkan core yang ini 7,8 pada bagian nama Faza ini kan, lalu ditambahkan dengan sekundarinya yaitu 2,86, maka menghasilkan nilai sekian. Jadi untuk lebih mempermudah, karena kita udah mengetahui rumus, tinggal kita sorot aja. Nah, mendapatkan hasil semuanya. Lalu kita fokus ke nilai total akademik. Nah, tadi dibilang nilai akademik, non akademik ini akademik, salah, kita edit dulu ya, nilai total non akademik. Nah, di sini non akademik yaitu core-nya kan tadi katanya kan tadi dikalikan dengan 35% kan,
maka di sini kita kalikan dengan 35%. Nah, kita ambil dari mana yang kita kalikan dengan 35%, itu dari yang sebelumnya, hasil total semuanya ini ya. Nah, kita hapus, kita enter. Nah, coba kita lihat, ini kan hasil total semuanya, hasil total dari setiap masing-masing core ini tadi pada bagian alternatif. Nah, jadi di sini kita ambil, ini ialah tadi hasil total dari non akademik, yaitu tes IQ minat siswa. Oke, ada kekeliruan. Nah, lalu di sini juga dia dikalikan dengan 35%. Nah, sekundari ini kita fokus ke akademik nih ya. Nah, ini. Nah, lalu kita lihat. Nah, ini dikalikan. Jadi 35% dikalikan sekundari yang ini 64%. Nah, jadi jika sudah mendapatkan semua dan sama saja kita total juga dengan sum, yaitu core ini kita tambahkan dengan ini. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, setelah mendapatkan total semuanya, di sini bisa kita lihat mana sih yang paling tertinggi. Di sini bisa kita lihat yang tertinggi itu bisa saja Fadia dengan Faza, karena Fadia ini jika kita bulatkan 7 ini, karena dia lebih dari 5, maka 11 ini kita bulatkan menjadi 12. Dan begitupun kita bisa lihat di sini 11,7 jika dibulatkan maka menjadi nilainya 12. Lalu bagaimana dengan yang non akademik? Nah, non akademik bisa kita lihat yang paling tertinggi ialah 4,48. Kenapa? Karena 4 ini bisa kita bulatkan menjadi 5. Nah, 5 ini dan 4, karena 4 ini sudah kita buatkan jadi 5, maka 4 ini otomatis bisa kita buatkan menjadi angka 5. 5 saja nilainya. Dan yang lainnya tuh masih 4. Terus ini 3, ini karena 7 di belakang ini depannya 4, jadi 4,4 masih di bawah 5 ya. Lalu di sini juga 4,3, lalu di sini 4,4 karena 3 ini kita bulatkan dari yang 7 ini karena lebih dari 5 jadi 4,4. Nah, yang paling tinggi ini ialah Fayat ini, dia memiliki nilai 4,5. Dia memiliki nilai 5. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.